Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara. Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Balik lagi pemirsa Arsyad TV, dan kali ini masih bersama guru kita Ustadz Mubarak Bamualim LCMH Hafizullah Ta'ala. Dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ini kita mau bertanya Ustadz. Kejadian ini selalu berulang setiap tahunnya, kemudian ada pada saat perayaan-perayaan tertentu, dan kata-kata ini selalu muncul, tasyabbuh sebetulnya Ustadz. Jadi banyak juga kan dari teman saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin gak paham sebetulnya tasyabbuh ini apa. Kami boleh minta nasihatnya Ustadz, sebetulnya bagaimana syariat menyikapi tasyabbuh ini Ustadz. Boleh diberikan nasihat pada kami Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tentang tasyabbuh yang dalam bahasa Indonesia artinya menyerupai, ya. Menyerupai, tentu yang dimaksud adalah menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin, ya, atau orang-orang yang selain dari kaum muslimin. Tasyabbuh ini terjadi sebetulnya setelah kita melihat kekalahan kaum muslimin, ya, yang cukup lama dialami oleh mereka karena perbuatan-perbuatan mereka juga yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian Allah menjadikan mereka dikuasai, atau sebagian dari mereka dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim. Tasyabbuh adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita, yakni menyerupai pola hidup, ya, baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan ibadah, baik berkaitan dengan cara berpakaian atau yang lainnya dari hal-hal yang bersifat kebiasaan atau adat. Ini semua hal yang dicela oleh agama kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu telah mengingatkan kepada umatnya agar jangan bertasyabbuh dengan, ya, orang-orang ahlul kitab, di antaranya adalah Yahud dan Nasara. Karena menyerupai kehidupan mereka itu, ini bisa dapat menarik kepada kecintaan kepada mereka. Padahal cinta itu dalam agama kita ada dua macam cinta. Ada cinta secara tabiat. Seorang suami mencintai istrinya, seorang ayah mencintai anaknya. Ini hal-hal yang ada pada manusia dan wajar. Tapi ada cinta yang kedua, cinta yang bersifat ibadah. Yang mencintai seseorang, ya. Dan ini kaitannya dengan akidah. Ya, padahal orang itu berlainan akidah. Nah, ini yang kita tidak dibenarkan, karena seorang mukmin dia mencintai kepada Allah dan dia mencintai kaum mukminin. Dan orang mukmin dia membenci kepada kekufuran dan membenci kepada pelaku-pelaku kekufuran dan kesyirikan. Ini bagian yang berbicara di dalam hal yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Nah, sekarang kita melihat tentang fenomena yang ada, bahkan realita. Tasyabbuh ini menjadi hal yang banyak kita jumpai di tengah masyarakat. Ya, padahal Allah telah mengingatkan kepada kita tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sekalian sehingga kalian mengikuti, yakni, agama mereka. Ya, ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena yang menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin. Menyelisihi mereka hampir boleh dikatakan dalam semua bidang. Di dalam akidah, ya, Islam datang untuk menyelisihi dua kelompok besar ketika itu, yaitu al-Yahud dan an-Nasara.
Contohnya dalam masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang akidah ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi pegangan seorang mukmin. Kita melihat orang-orang Yahudi, akidah mereka terhadap Isa putra Maryam adalah mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam yaitu anak zina. Sedangkan di sisi yang lain, orang-orang Nasrani mereka mempunyai keyakinan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah, Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, Islam datang dibawa oleh Nabi SAW untuk meletakkan siapa sebenarnya Isa bin Maryam itu. Makanya Islam menjelaskan kepada umatnya, bahkan kepada manusia seluruhnya, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia biasa. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu tanpa seorang ayah, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut. Karena kekuasaan Allah itu, maka kita melihat Nabiullah Adam alaihissalam, ya, nenek moyangnya seluruh manusia itu Allah menciptakannya tanpa ayah, tanpa ibu. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian istrinya yaitu Hawa, Allah menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Artinya dari seorang laki-laki tanpa seorang ibu. Ya. Maka Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah mampu menciptakan seorang anak tanpa ayah. Yaitu dengan Allah menciptakan Isa bin Maryam, Nabiullah Isa bin Maryam, yaitu seorang anak yang lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Jadi Islam datang untuk mendudukan, ya, memposisikan Nabiullah Isa alaihissalam pada posisinya sebagai seorang hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Beliau bukan anak hasil zina sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, dan beliau pun bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Kemudian ada yang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masalah-masalah berkaitan dengan ibadah. Itu pun untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Ya, di dalam hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, ya, tentang sholat. Ya, beliau memerintahkan sholat itu di pagi hari, sholat subuh. Setelah sholat subuh berhenti. Jangan sholat subuh sampai matahari terbit dan meninggi kurang lebih satu tombak. Baru kemudian kita dibolehkan sholat, yaitu sholat duha. Apa alasannya? Alasannya adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ketika matahari terbit itu, matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik sedang beribadah menyembah matahari. Ya. Kita pun dilarang oleh Nabi SAW menyerupai mereka dalam waktu. Ya. Padahal seorang muslim ketika sholat itu sholat kepada Allah. Tapi di saat mereka beribadah, kita dilarang beribadah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang misi, salah satu misi, ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah menyelisihi, yakni pola hidup, baik itu akidah atau ibadah, yaitu orang-orang musyrikin dan ahlul kitab. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan muamalah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang Yahud, bahwa mereka itu apabila istri-istri mereka dalam keadaan haid, mereka tidak mengumpuli istri-istri mereka. Mereka menjauhi, bahkan makan bersama pun tidak, tidur bersama pun tidak, karena dalam keadaan haid. Di sisi lain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang, ya, Nasrani, disebutkan oleh beliau bahwa mereka pun mengumpuli istri mereka meskipun dalam keadaan haid. Maka Islam datang kepada kita, ya, Nabi kita mengajarkan kepada kita, bagi wanita atau istri yang dalam keadaan haid itu kita dibolehkan melakukan, yakni hal-hal yang dibolehkan selain dari mengumpuli mereka, ya, yaitu di tempat yang dikumpuli itu. Ini yang tidak dibolehkan, di tempat keluarnya darah haid. Ini hukumnya haram. Tapi mendekati mereka, mungkin mencium mereka, yang mendekati mereka, makan bersama mereka,
Ini hal yang dibolehkan. Semua ini dalam rangka untuk menyelisihi pola hidup dari dua golongan ahlul kitab tersebut. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah ini. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Para siapa menyerupai satu kaum, berarti dia dari golongan mereka. Oleh karena itu, kita dilarang menyerupai orang-orang tersebut. Karena kita mempunyai prinsip, kita mempunyai pendirian, kita mempunyai tuntunan, ya. Maka kita harus berpegang pada tuntunan kita. Itu ya, ini tuntunan agama Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi SAW dahulu, ya, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, kemudian Nabi SAW bersama para sahabat menuju ke Hunain untuk terjadinya perang Hunain setelah penaklukan kota Mekah. Itu ada sebuah sebatang pohon yang di situ pohon itu dijadikan sebagai tempat untuk bertabarruk. Artinya untuk meminta barokah oleh orang-orang musyrikin. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang mereka, tombak mereka digantungkan di pohon itu, yaitu seakan-akan untuk mendapatkan keberkatan dari pohon tersebut. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang baru memeluk Islam ketika itu, pada waktu penaklukan kota Mekah. Nah, mereka pun ikut berperang atau ikut ke Hunain bersama Nabi SAW. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ya, buatkanlah kami pohon, ya, zatu amwat untuk kami gantungkan senjata-senjata kami, bagaimana mereka orang musyrik ini mempunyai pohon itu. Maka apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, kata beliau. Sungguh, kalian yang telah mengikuti mereka, yang ahlul kitab, ya, kalian mengikuti orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu seperti itu. Mereka mengatakan kepada Musa, jadikanlah kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan yang banyak. Nah, ini contoh-contoh bahwa memang hal itu terjadi, ya. Tapi ada penyebabnya. Mengapa? Yani sebagian kaum muslimin apalagi zaman kita ini banyak yang mengikuti ya pola hidup baik masalah akidah atau masalah yang lainnya, ya, dengan ahlul kitab atau orang-orang musyrikin. Salah satu sebab utama adalah karena yang pertama kejahilan. Ya, kejahilan tentang agama Allah. Nah, kejahilan ini menjadikan seorang berbuat apa yang dikehendakinya karena dia tidak mempunyai ilmu. Ya. Yang kedua, kadang-kadang seorang juga ketika dia melakukan hal tersebut ini disebabkan karena turun temurun. Dia karena ada orang tua yang melakukannya, ya, atau mungkin tetangganya. Dia mengira bahwa itu adalah ajaran tuntunan Islam. Ternyata itu bukan dari tuntunan Islam. Maka dia pun ikut-ikutan. Ya. Yang ketiga, terkadang ada juga yang melakukan hal tersebut bukan karena tidak tahu, punya ilmu, tapi karena ada kemaslahatan dunia. Naudzubillah min dzalik, ya. Karena ada kemaslahatan duniawi sehingga mereka lakukan hal tersebut, ya, entah untuk yang mempertahankan hartanya atau jabatannya atau yang lainnya. Dan ini sangat berbahaya, ya, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mencegah pola hidup tasyabbuh dengan kaum musyrikin atau ahlul kitab? Yang pertama adalah dengan kita menuntut ilmu dan mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ada sejumlah perbuatan yang merupakan tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka. Kemudian yang kedua, yaitu dengan kita sebagai seorang muslim harus mempunyai izzah. Izzah itu artinya kemuliaan. Kita harus mempunyai kepribadian. Kita harus mempunyai identitas, ya. Karena identitas sebagai seorang muslim, mukmin adalah mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina. Janganlah kalian, ya, berduka cita. Kalianlah yang termulia apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus mempunyai izzah, harus mempunyai kemuliaan, ya. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang demikian indahnya, syariat yang demikian mulianya. Mengapa kita menukar dengan sesuatu yang tidak jelas? Sesuatu yang jauh dari tuntunan
Allah dan Rasulnya. Nah oleh karena itu menuntut ilmu ya ini adalah sesuatu yang mendesak bagi kaum muslimin dan juga merasa memiliki izzah kemuliaan. Ini juga harus kita tanamkan kepada kaum muslimin. Jangan dia merasa hina dengan agamanya, tapi justru dia merasa mulia dengan agamanya. Nah oleh karena itu kepada kaum muslimin ya tentu kita menghimbau agar kita masing-masing hendaklah mempunyai prinsip dalam hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah akidah, masalah agama. Allah taala mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku adalah agamaku. Oleh karena itu mari kita berprinsip dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qauli hadza wallahu taala a'lam. Insyaallah jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan keluarga kita untuk membentengi diri dari tasyabbuh yang dilarang oleh syariat. Baik pemirsa Irsyad TV, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.